Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Mirai Islamic Festival 2022. Yang kami hormati seluruh jajaran panitia Lomba Mirai Islamic Festival 2022. Yang kami sayangi dan kami banggakan seluruh teman-teman yang menyaksikan tayangan kali ini. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kemudahan dengan kita dipertemukan untuk bisa membahas hal-hal yang insya Allah memiliki nilai manfaat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat, dengan kita senantiasa menjadikan beliau panutan dalam hidup kita, maka kita berharap kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal ini kami akan disclaimer terlebih dahulu. Mungkin bahasa atau cara yang kami gunakan berbeda dengan ceramah yang lain. Kenapa? Akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan memulai sharing-sharing kali ini dengan membaca salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Ibrahim ayat 4. Yang berbunyi, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum." Yang artinya, dan tidaklah kami utus seorang rasul, melainkan menggunakan bahasa sesuai kaumnya, agar mereka dapat memberikan penjelasan. Kemudian dari surah Ibrahim ini, kita akan bergeser terlebih dahulu ke kondisi masyarakat di era pandemi. Sebagaimana kita tahu bahwasanya di era pandemi ini, ketika wabah datang, maka kita yang terbiasa tatap muka secara langsung, biasa bersosialisasi secara langsung, kita dipaksa untuk beralih dengan tatap muka secara online atau secara virtual. Nah, kondisi ini mengakibatkan pengguna internet semakin banyak, kita semakin sering menggunakan sosial media khususnya, dan dari situ muncullah tokoh-tokoh atau yang biasa kita kenal dengan istilah influencer, yang mereka banyak menggunakan media semacam podcast misalkan. Nah, dari media ini mereka menyampaikan motivasi-motivasi, mereka menyampaikan kondisi hidup mereka yang akhirnya membuat kebanyakan kita merasa termotivasi dan kita betah untuk mendengarkan podcast tersebut. Karena apa? Karena disampaikan dengan bahasa yang santai, bahasa yang casual, bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat umum tentunya. Nah, kemudian kita akan mencoba membahas disclaimer kami di awal dan kaitannya dengan surah Ibrahim dan juga kondisi masyarakat di era pandemi. Kenapa kami tadi melakukan disclaimer di awal? Kita tidak menggunakan bahasa atau mungkin cara yang mungkin berbeda dengan ceramah yang lain. Dan kita sesuaikan dengan surah Ibrahim ayat 4 tadi dan juga kondisi masyarakat di era pandemi ini. Ketika kita sebagai seorang pendai, ketika kita sebagai seorang yang menyampaikan kebenaran, maka kita perlu melihat kaum kita atau objek dakwah kita. Nah, di mana ketika kita tadi melihat kondisi masyarakat di era pandemi yang mereka notabene-nya aktif di sosial media atau aktif di internet, yang mereka terbiasa mendengarkan influencer-influencer mereka atau tokoh-tokoh idola mereka menggunakan bahasa yang santai sehingga podcast itu nikmat untuk didengarkan, bahkan yang sampai durasinya berjam-jam. Nah, kita belajar dari hal itu, maka kita sebagai seorang dai kita perlu menyesuaikan bahasa yang kita sampaikan, kemudian cara yang kita sampaikan, kemudian media yang kita gunakan agar bisa diterima oleh objek dakwah kita. Karena tadi objek dakwah kita terbiasa dengan mendengarkan podcast misalkan, atau mendengar influencer-influencer mereka yang menggunakan bahasa-bahasa yang kekinian, atau bahasa-bahasa yang santai, atau bahasa-bahasa yang casual. Maka dari itu kami mencoba menggunakan metode yang sama, menggunakan bahasa yang insya Allah lebih bisa diterima oleh objek dakwah kita, yaitu orang-orang yang terbiasa menggunakan internet, yang terbiasa menggunakan sosial media. Sehingga pesan ini itu bisa lebih diterima oleh para objek dakwah kita, atau orang-orang yang ingin kita dakwahkan, atau orang-orang yang ingin kita sampaikan kebaikan dan kebenaran. Maka teman-teman sekalian insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita khususnya, apalagi kita sebagai seorang pemuda ya, maka kita perlu memaksimalkan kreativitas kita dalam mengemas konten
kebaikan yang ingin kita sampaikan, atau istilah lainnya adalah konten dakwah kita, agar dakwah kita bisa diterima kepada objek dakwah kita. Kita perlu memaksimalkan media-media yang ada. Misalkan kita bisa mengedit video, kita bisa membuat poster, kita bisa mengedit foto, atau kita bisa melakukan fotografi dan segala macamnya. Maka ini kita maksimalkan untuk media dakwah kita, sehingga dakwah yang bisa kita sampaikan mudah diterima oleh objek dakwah kita. Jangan sampai teman-teman sekalian, kita hanya menuruti ego kita hanya menuruti keinginan kita hanya menuruti idealisme kita yang mungkin tidak relevan dengan kondisi saat ini. Kita hanya merasa, wah ini sih style aku pengennya style yang seperti biasanya, atau seperti umumnya, atau seperti penceramah-penceramah dahulu, yang mungkin agak kurang relevan terhadap kondisi sekarang. Dan mungkin bisa jadi di antara kita, wah kalau saya sih pengennya menyampaikan, sudah punya bekal nih, dalil-dalil sudah ada misalkan, ilmu sudah ada, tapi jangan sampai kita juga menjadi orang-orang yang gagap teknologi sehingga kita sulit untuk menggunakan media yang ada untuk menyampaikan atau mengemas dakwah kita kepada objek dakwah kita. Sehingga terjadilah miss di sini, sehingga terjadilah kegagalan di sini. Apa yang ingin kita sampaikan justru ditolak atau tidak diterima oleh objek dakwah kita. Karena tidak sedikit teman-teman sekalian kejadian di mana objek dakwah kita justru bukan hanya mereka enggan untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan nasihat dari kita, tapi banyak juga dari mereka yang justru memilih menjauh karena mungkin bisa jadi cara yang kita lakukan atau metode yang kita gunakan tidak sesuai atau tidak tepat sesuai dengan objek dakwah yang kita dakwahkan. Maka ini bisa menjadi salah satu introspeksi kita, bahan muhasabah diri kita, bagaimana kita sebagai seorang yang mendakwahkan, kita sebagai seorang yang menyiarkan kebaikan, kita perlu mengemas hal ini dengan sesuai terhadap objek dakwah kita. Sekali lagi yang kami tekankan adalah cara, metode, media yang kita gunakan, bukan hal-hal yang bersifat prinsip atau mungkin yang bersifat sudah paten. Kita tidak akan merubah itu, ataupun kita tidak memaksakan pesan-pesan yang kita sampaikan untuk membenarkan perilaku-perilaku dalam tanda kutip hal-hal yang negatif yang dialami oleh objek dakwah kita. Tapi kita lebih kepada menggunakan media kita, bahasa kita yang lebih enak didengar, sehingga orang-orang atau masyarakat di era pandemi ini yang terbiasa dengan media internet, mereka terbiasa untuk mendengarkan influencer mereka, sehingga mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan tutup dengan salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, dan sampaikanlah tentang Rabbmu dengan hikmah dan nasihatlah dengan cara yang baik, dan berbantahan kalian dengan cara yang lebih baik. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.